Mikroorganisme yang ditemukan di air. 1. Cryptosporidium. Kedua, Anabaena. Ketiga, Rotifera. Yang keempat, Copepoda. Yang kelima, Escherichia coli. Yang keenam, Naegleria fowleri. Yang ketujuh, Legionella pneumonia. Sekian para moderator. Terima kasih, Evi. Untuk slide selanjutnya akan dilakukan oleh Ashifa Kepada. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada Cryptosporidium. Cryptosporidium adalah genus protozoa yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare pada manusia. Kondisi tersebut dikenal sebagai cryptosporidiosis atau serangan diare yang melumpuhkan. Cryptosporidium adalah organisme yang paling sering terisolasi pada pasien HIV positif yang mengalami diare. Cryptosporidium okista memiliki diameter sekitar 4-6. Selanjutnya ada Anabaena. Anabaena hidup di semua waduk air tawar di seluruh dunia, terutama di Australia, Eropa, Asia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Di Australia, bakteri air tawar Anabaena telah ditemukan memproduksi neurotoksin yang dapat menyebabkan penyumbatan pernapasan yang diikuti dengan kematian. Untungnya, Cyanobacteria ini adalah salah satu mikroorganisme yang mudah disaring dari air minum. Selanjutnya ada Rotifera. Rotifera adalah mikroorganisme yang relatif umum yang dapat ditemukan di seluruh dunia, dan mereka juga salah satu dari yang paling umum dari kontaminan air minum. Meskipun hanya tumbuh sebesar 1 mm yang hampir mikroskopis, namun Rotifera tetap dapat dilihat dengan mata telanjang. Beberapa dari mereka berenang, yang lain merangkak, namun tidak satu pun dari mereka yang diketahui berbahaya bagi manusia. Dan kabar itu cukup bagus karena Rotifera cukup sering ditemukan dalam air keran. Lalu ada Copepoda. Copepoda adalah kelompok krustasea kecil yang ditemukan di laut dan hampir di setiap habitat air tawar. Beberapa spesies planktonik melayang di perairan laut, beberapa bentik hidup di dasar laut, dan beberapa spesies kontinental dapat hidup di habitat limno-terestrial dan tempat-tempat basah lainnya seperti hawa di bawah daun yang basah, rawa, mata air, kolam, dan genangan air. Selanjutnya ada Escherichia coli. Escherichia coli atau biasa disingkat dengan E. coli adalah bakteri yang umum ditemukan di bawah usus organisme berdarah panas. Kebanyakan strain E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa serotipe dari bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius pada manusia dan diare akibat kontaminasi makanan. Strain berbahaya ini merupakan bagian dari flora normal usus dan bisa mendapatkan keuntungan untuk tubuh dengan memproduksi vitamin K2 dan mencegah pembentukan bakteri patogen dalam usus. Selanjutnya ada Naegleria fowleri adalah organisme yang biasa ditemukan di air tawar hangat seperti kolam, danau, sungai, atau sumber air panas. Tidak ada bukti bahwa organisme ini hidup di air asin. Ini adalah salah satu jenis amuba dari kelompok Percologia atau Heterobosea. Ini adalah amuba milik kelompok Percolozoa atau Heterobosea.
dapat menyerang sistem saraf manusia. Meskipun hal ini jarang terjadi, infeksi ini dapat menyebabkan kematian korban. Tingkat fatalitas kasus ini diperkirakan mencapai 98%. Selanjutnya ada Legionella pneumopila adalah bakteri dari genus Legionella. Bakteri patogen manusia utama di grup ini dan merupakan agen penyebab legionellitis atau penyakit legionella. Legionellosis adalah istilah medis untuk infeksi pernapasan akut yang disebabkan oleh spesies dari bakteri aerobik milik genus Legionella. Lebih dari 90% kasus legionellosis disebabkan oleh Legionella pneumopila. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asyifa. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh Elvika. Kepada Elvika, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada penyebaran bakteriologi air. Nah, cara penyebaran mikroorganisme patogen dalam air ini terbagi menjadi 4 cara. Di antaranya ada waterborne disease, waterwases, selanjutnya ada water-based disease, sama ada waterborne disease. Nah, penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum itu tuh udah mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi sakit. Terus yang keduanya ada waterwases disease. Penyakit yang ini tuh disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Cara penularannya dapat berupa infeksi pada saluran infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak. Terus ada infeksi melalui kulit dan mata seperti skabies dan trakoma. Terus ada penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis. Yang ketiganya ada water-based disease. Penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contoh penyakit ini adalah sistomiasis, contohnya sistomiasia dan penyakit akibat di Racunulus medinensis. Yang selanjutnya ada water-related insect vector disease. Penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air, termasuk dalam kategori ini adalah demam berdarah, malaria, filariasis, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, dari beberapa penyebaran di atas, untuk kepentingannya ada pencegahan. Beberapa upaya yang dilakukannya antara lain adalah penggunaan air minum yang bersih dan aman, misalnya dengan selalu memasak air sebelum dikonsumsi. Terus yang selanjutnya adalah pembuangan feses yang aman, dengan selalu membuang air bersih pada jamban yang sehat. Terus yang terakhirnya ada selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu, baik itu dari kualitas air untuk diminum maupun untuk mencuci tangan. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elvika. Kemudian ada kesimpulan dari materi kali ini, semua jenis air mengandung bakteri dan protozoa sampai batas tertentu. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak terlalu berbahaya, namun beberapa bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, kita bisa melakukan pencegahan dengan penggunaan air minum yang bersih dan aman, misalnya dengan selalu memasak air sebelum dikonsumsi, pembuangan feses yang aman, dengan selalu membuang air besar pada jamban yang sehat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat ataupun langsung on-mic. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arahkan ke medis ya. Escherichia coli gitu ya. Jangan yang seperti tadi lebih ke di perairan umum, bakteriologinya yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi maksudnya bisa sebagai indikator pencemar penyakit, yaitu coliform. Banyak ke sana ya, jangan terlalu, karena terlalu banyak itu nanti kurang mengarah, kurang spesifik bagi kita ya jurusan TLM. Lebih ke yang coliform aja, indikator pencemar air ya. Apa itu Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella. Ya boleh ada tambahan nanti Proteus atau Pseudomonas, bukan Pseudomonas, itu non-enterik. Apa namanya? Proteus, terus Serratia gitu ya. Itu aja lah paling. Yang bisa menyebabkan infeksi saluran cerna sebagai indikator pencemar air, bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan juga apa namanya patogen oportunis istilahnya ya. Jadi bakteri-bakteri normal yang bisa menjadi patogen dalam keadaan tertentu. Itu biasanya ya lebih mengarah ke bakteri-bakteri gram negatif batang pencemar air bisa menjadi itu lagi apa? Kuliah apa? Halo Putri, kok diam? Iya, Ibu. Ayo mana kelompok kelas B? Iya, Ibu. Menambahkan Izin aja share ya, screen, Bu. jangan sama. Penjelasannya, PowerPoint-nya jangan sama. Baik, Ibu. Izin share screen. Yang kurang di kelompok kelas 1A tadi. Ini kumaha pasif suaranya teh kecil. Ibunya yang kurang gitu. Namanya Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu mata kuliah mikrobiologi pangan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang bakteriologi air. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Adalia Pulungan. Yang kedua, Alda Rahma Fauziah. Yang ketiga, Alia Rahma. Yang keempat, Anissa Fauziah. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alda Rahma. suaranya dikeraskan ya. Nggak Em, apa-apa jojorokan ge. Baik, Bu. Kepada Alda Ya. Rahma, saya persilahkan. Ampun teh, ini udah 100%. Baik, terima kasih kepada Dahlia yang sudah mempersilahkan saya. Untuk materi yang pertama itu bakteriologi air. Bakteriologi air itu membahas mengenai macam-macam bakteri yang terdapat di dalam air. Air yang kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari itu harus memenuhi standar kualitas air bersih.
Standar kualitas air bersih itu seperti memiliki beberapa kriteria, yaitu airnya yang jernih, tidak berwarna, berasa tawar, dan juga tidak berbau. Nah, sumber air bersih itu dapat tercemar oleh bakteri yang membawa penyakit. Pencemaran air itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kondisi fisik sumber air bersih. Pencemaran kualitas air itu dapat ditandai dengan dilakukannya uji kualitas air dengan parameter BOD. Apa sih itu BOD itu? BOD itu adalah biological oxygen demand, ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Menurut peraturan pemerintah, jumlah BOD itu minimal 2 mg per liter. Kemudian ada parameter COD. COD itu ialah chemical oxygen demand. Ia merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Dan menurut peraturan pemerintah, kadar COD itu minimal 10 mg per liter. Kemudian ada parameter TSS. TSS merupakan total suspended solid, yaitu klorofil merupakan parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya parameter tersebut dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan. Contohnya seperti pasang surut, suhu, sanitasi, pH, arus, dan juga kecerahan. Menurut peraturan pemerintah, jumlah TSS yang ada di dalam air itu minimal 50 mg per liter. Next. Berikutnya ada sumber mata air. Sumber air itu yang pertama berasal dari air hujan. Air hujan itu merupakan hasil penyuburan awan atau uap air yang menjadi air murni ketika turun melalui udara. Benda-benda yang terdapat di udara itu seperti beberapa gas, ada O2, CO2, H2, dan juga lain-lainnya. Sumber air yang kedua yaitu air permukaan. Air permukaan itu contohnya seperti air sungai, air danau, waduk, rawa, dan juga lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu air tanah. Air tanah itu air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan. Salah satu contohnya yaitu air sungai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia saya persilahkan. Baik, terima kasih Ada. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada coliform. Coliform adalah kelompok bakteri gram negatif yang berbentuk batang. Umumnya bakteri coliform menghasilkan gas jika dibiarkan dalam medium laktosa. Salah satu anggota kelompok coliform adalah Escherichia coli yang tergolong coliform fekal. Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi dua grup, yaitu coliform fekal, contohnya Escherichia coli, dan coliform non-fekal, contohnya Enterobacter aerogenes. Nah, kalau Escherichia coli merupakan bakteri indikator kualitas air karena keberadaannya di dalam air mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh feses. Escherichia coli adalah bakteri yang merupakan bagian dari mikroflora yang secara normal ada dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Next. Untuk parameter pemeriksaan kualitas air, ada 3. Yang pertama, parameter fisik. Kalau parameter fisik itu dari bau dan rasa, suhu, warna, kekeruhan, dan total zat pelarut.
Yang kedua ada parameter kimia. Parameter kimia adalah parameter yang berhubungan dengan kandungan mineral, logam, dan ion yang terkandung di dalam air. Yang ketiga ada parameter biologi. Parameter biologi contohnya MPN atau mass probable number dan TPC total plate count. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fauziah. Kepada Anissa Fauziah, saya persilakan. Terima kasih moderator. Untuk berikutnya adalah hasil pemeriksaan biologis pada air. Berikut adalah hasil pemeriksaan biologis yang telah dilakukan pada air minum dan air sumur. Pada air minum, parameter biologis terdiri dari beberapa jenis bakteri atau jenis patogen yang merupakan bagian dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit saluran pencernaan. Kelompok bakteri penyebab penyakit perut terkait air minum antara lain ada Salmonella, Shigella, Leptospira, Escherichia coli, dan juga Pseudomonas. Kemudian pada air sumur merupakan sumber utama penyediaan air bersih di Indonesia, baik bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pada hasil pemeriksaan biologis di air sumur, terdapat banyak bakteri E. coli karena di beberapa daerah sumurnya itu dibuat dekat dengan septic tank sehingga air sumur itu terkontaminasi dengan feses yang berasal dari septic tank sehingga airnya mengandung E. coli. Next. Kemudian mikroorganisme sebagai indikator kualitas air bersih. Beberapa ciri penting suatu mikroorganisme indikator ialah terdapat dalam air tercemar dan tidak ada dalam air yang tidak tercemar, kemudian terdapat dalam air bila ada patogen, jumlah mikroorganisme indikator berkorelasi dengan kadar polusi, memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih besar daripada patogen, memiliki sifat seragam, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, terdapat dalam jumlah yang lebih banyak daripada patogen, dan mudah dideteksi dengan teknik-teknik laboratorium yang sederhana. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi tentang bakteriologi air ini. Kesimpulannya, bakteriologi air ini membahas mengenai macam-macam bakteri yang terdapat di dalam air. Air yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Air bersih memiliki beberapa kriteria, yaitu air yang jernih, tidak berwarna, berasa tawar, dan tidak berbau. Untuk sumber air yang dimanfaatkan itu antara lain air hujan, air permukaan, air tanah. Bakteri yang terdapat dalam air diantaranya coliform seperti Escherichia coli. Terus ada 3 jenis parameter pemeriksaan air, yaitu parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Ciri yang penting di mikroorganisme indikator itu yang pertama, terdapat dalam air dan patogen, memiliki sifat seragam, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, saya batasi 2 pertanyaan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebentar.
Cuma kalau di media PCA tidak akan ketahuan itu E. coli, mungkin bakteri yang lainnya. Supaya tumbuhnya spesifik dan selektif, tanam pada media mekongki yang koloninya merah-merah. Itu cara membuktikannya ya. Normal, jumlahnya paling banyak di usus. Makanya disebut indikator pencemar air. Kalau ditemukan E. coli di dalam air, berarti air tercemar tinja. Nah, itu diasumsikan bisa mengandung bakteri patogen seperti Salmonella, Shigella, ataupun Vibrio cholera. Itu ada pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya intinya dari bakteriologi air, khususnya E. coli sebagai atau coliform sebagai indikator pencemar air. Tercemar oleh tinja berarti tercemar oleh bakteri lain yang ada biasa hidup dan menginfeksi usus. Nah, silakan tuh ada yang bertanya. Di chat dilihat ya.